Salam Rahayu untuk teman-teman semuanya dimanapun berada. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari meditasi, semedi, manekung, zikir, dan tafakur. Meditasi yaitu merenungkan atau meresapkan pada pemusatan pikiran yang amat dalam, dengan tujuan untuk mencapai kesadaran diri dalam objek spiritual, agar menjadi manusia yang tercerahkan, mengenal jati diri dan mengenal hakikat Tuhan, Zat yang menguasai diri dan alam semesta, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat diharapkan bisa menjadi manusia yang penuh dengan kearifan, bijak, dan kasih sayang terhadap sesama makhluk dalam segala tindakan dan perbuatannya. Meditasi juga bisa disamakan dengan zikir, semedi, menekung, dan tafakur, yaitu menuangi pikiran dan hati dengan nama atau pujian terhadap Tuhan, atau menuangkan asma Tuhan ke dalam hati dan pikiran sehingga tak ada nama lain lagi di dalam hati dan pikiran tadi selain asmanya. Jadi, orang yang mengenal hakikat Tuhan pastilah selalu dijaga Tuhan, dan manusia yang selalu dijaga Tuhan sudah tentu semua kehendak akan dikabulkannya. Jadi, yang dijaga oleh Tuhan adalah orang-orang yang dapat mengendalikan daya nafsu yang ada dalam dirinya. Jika daya nafsu bisa kita kendalikan dengan baik, itu sama artinya kita telah bergerak untuk menyatukan diri dengan Tuhan semesta alam. Jadi yang perlu disatukan itu adalah sifat, asma, dan af'al, yaitu sifat-sifat baik, nama-nama yang agung, dan perbuatan yang baik manusia, agar selaras dengan sifat, asma, dan af'al Tuhan yang telah diberikan kepada semua manusia sebagai kodrat dan irodat yang sudah ada dalam diri setiap manusia. Tugas manusia hanyalah menyelaraskan, menserasikan dengan kodrat dan irodat Tuhan. Untuk bisa menyatukan diri dengan Tuhan, manusia dalam berbagai cara melakukan meditasi, semedi, manekung, dan zikir. Tafakur yang dalam hal ini manusia harus bisa menyatukan segenap perasaan dan pikiran dengan nafasnya dalam bermeditasi. Puncak dari adanya penyatuan ini biasa timbul ketenangan jiwa dan tentramnya kalbu, yaitu mulai mengenal jiwa, alam semesta, roh, dan Tuhan. Seperti firman Allah, hanya dengan mengingat Tuhan lah kalbu atau hati bisa menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Dalam melakukan meditasi, semedi, manekung, dan zikir, tafakur itu harus dapat melakukan yang dalam khazanah Jawa disebut sesaji ing segoro, yaitu mengutamakan peranan kalbu, hati atau nurani. Sedangkan dalam puja semedi itu bertujuan untuk mengosongkan hati dari segala hal yang selain Tuhan. Suara nafas kini sudah tak terdengar lagi. Suara batin saat kita melantunkan zikir pun telah hilang dan lenyap. Yang ada hanyalah cahaya keheningan. Selama meditasi, semedi, menekung, zikir, dan tafakur, itu hidup harus dibersihkan dan dikosongkan agar kalam ilahi atau petunjuk Tuhan yang tanpa suara dan kata-kata itu bisa terekam oleh kesadaran diri, menebarkan cinta kasih dan kerinduan untuk berbuat kebajikan terhadap sesama. Secara lahiriah, kebajikan itu dibuktikan dengan budi pekerti yang hanif, arif, dan ma'ruf dalam bersosialisasi dengan kelompok masyarakat. Bila meditasi, semedi, manekung, dan zikir tafakur yang dilakukan benar-benar sempurna, angan-angan, keinginan, pikiran, dan ilusi telah lenyap, maka batin sang meditasi akan sentosa. Jika sudah demikian, akan tumbuh dan berkembanglah sebuah sikap untuk memayu hayuning bawono, langgeng terhadap alam semesta ini. Alam semesta bersahabat dengan kita, baik dalam lingkup mikrokosmos maupun makrokosmos. Akhirnya, sang sukma sejati pun akan meninggi dalam keheningan yang menyelimuti sang pelaku meditasi, semedi, manekung, zikir, dan tafakur. Jiwanya akan selalu dalam kedamaian. Kemudian, dalam tinjauan tasawuf ada dua macam, yaitu sholat yang bersifat syariat
sholat 5 waktu atau sholat wajib dan sunnah. Sedangkan yang kedua adalah sholat daim. Adapun daim berarti kekal atau tetap. Sholat daim berarti doa atau zikir yang kekal dan tetap. Sholat daim seperti diungkapkan dalam firman Allah yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya secara terus menerus. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 23. Ketika ruh masih dalam kondisi yang rohani sebelum diberi badan jasmani dan dibentuk oleh Allah, pada hakikatnya ruh sudah dibimbing agar selalu ingat atau zikir kepada Allah. Lalu pengertian salat daim dalam tasawuf Jawa tidak seperti sholat 5 waktu dan sholat sunnah atau nawafil. Sholat daim tidak terikat dengan waktu, tanpa ruku dan tanpa sujud. Sebutan lengkap untuk sholat ini adalah sholat daim mulat salira, yaitu zikir yang kekal dan mawas diri. Mawas diri di sini berarti selalu ingat atau eling kepada Tuhan yang Maha Esa. Menurut Ronggo Warsito, Wirid Maklumat Jati menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sholat daim yaitu memperhatikan dengan seksama rasa hidup kita semua, lalu mengakui dirinya menjadi penampakan lahiriah Tuhan yang Maha Suci, yang sejati, yang Maha Kuasa, yang kuasa menciptakan segala sesuatu, dan itulah yang disebut sholat daim, yaitu sholat sejati. Sholat daim tersebut merupakan bentuk pengembaraan ahli kerohanian dalam mencari Tuhan. Untuk menemui Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Suci, dan Maha Sempurna, maka dalam pencarian itu seorang harus suci secara lahir dan batin, hati dan perasaannya untuk selalu ingat dan berzikir kepada Tuhan. Hal ini bisa dicapai dengan cara sholat daim, dalam arti tasawuf yaitu ingat dan zikir yang terus-menerus. Demikian sholat daim ini tidak dalam arti sholat fardu 5 waktu dan sholat sunnah, melainkan lebih sesuai jika diartikan zikir secara sufi yang terus-menerus. Kemudian, meditasi bagi kesehatan bukan hanya meredakan gangguan cemas. Melakukan meditasi secara rutin juga dapat membuat Anda merasa lebih tenang, bahagia, dan berpikir positif. Di samping itu, meditasi juga dapat meningkatkan kinerja otak yang berperan dalam proses belajar, mengingat, dan berkonsentrasi. Adapun manfaat meditasi untuk kesehatan. Yang pertama, mengelola stres. Yang kedua, mengatasi gangguan kecemasan dan depresi. Yang ketiga, mengendalikan emosi. Yang keempat, menjaga kesehatan jantung. Yang kelima, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang keenam, mengurangi rasa nyeri. Meditasi pun disebut bisa bermanfaat untuk melatih atau mempertajam intuisi. Bagaimana cara melakukan meditasi? Duduk tegak dengan kaki menyilang, tentukan posisi senyaman mungkin, pejamkan mata, buatlah tubuh menjadi rileks saat akan bermeditasi, carilah tempat dengan situasi hening, tanpa suara agar lebih fokus, gunakan pernapasan untuk mendapatkan keheningan, setelah itu tarik dan hembuskan nafas secara teratur. Kendalikan pikiran dan perasaan Anda, hal inilah yang kerap sulit saat bermeditasi. Dalam agama Hindu dan Buddha, menemukan gabungan energi yang ada di dalam tubuh kita menentukan kualitas diri kita. Pada setiap tubuh manusia terdapat cakra utama, 4 yang berada di bagian tubuh atas yang mengatur kecerdasan kita, dan ketiga yang mengontrol insting dan naluri kita di bagian bawah tubuh. Ada 7 cakra pada tubuh manusia. Yang pertama, cakra sahasrara atau yang sering dikenal dengan cakra mahkota yang memahkotai kehidupan kita. Yang kedua, ajna atau yang sering disebut dengan cakra mata ketiga yang letaknya tepat di antara tengah dahi kita. Yang ketiga, cakra visudi atau cakra tenggorokan. Yang keempat, cakra jantung yang dikenal sebagai cakra anahata yang terletak di tengah badan kita, yakni jantung. Yang kelima, cakra manipura atau cakra solar plexus terletak di perut. Yang keenam, savadhisthana atau cakra seks berada di bawah perut. Yang ketujuh, muladhara atau cakra dasar terletak di ujung tulang ekor.
Yoga yang berfungsi untuk menyalurkan energi disebut yoga kundalini atau juga dikenal sebagai laga yoga dan merupakan aliran yoga yang diatur oleh tantra dan saktisim. Melalui pranayama, meditasi, asana, dan mantra, titik-titik energi diseimbangkan atau diaktifkan. Praktisi menyebut jenis yoga kundalini sebagai yoga kesadaran yang ditujukan untuk menyebarkan potensi kreatif manusia sehingga mereka dapat berbicara kebenaran, mempraktikkan nilai-nilai dalam kehidupan, perhatian, berbelas kasih terhadap orang lain, dan mampu menyembuhkan orang lain. Ajaran Buddha dan Hindu secara eksplisit menyebutkan bahwa cakra penyembuhan ini berkontribusi pada kesejahteraan hidup manusia. Cakra juga berfungsi sebagai pintu gerbang masuknya energi alam semesta, energi positif ke dalam tubuh manusia dan menjadi pusat daya penghubung meridian. Pusat pengendali relay station yang mendistribusikan energi dari satu bagian tubuh lainnya. Menarik energi positif dan mengeluarkan energi negatif dari dalam tubuh. Menjaga keseimbangan sistem pengendalian energi dalam tubuh sebagai pusat energi. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, matur sembah nuwun.